Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian malam 14 Juli 2025 memberi dengan sukacita dan ketulusan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada kesempatan untuk memberi, baik itu dalam bentuk waktu, tenaga, atau materi. Tindakan memberi adalah salah satu bentuk nyata dari kasih kepada sesama. Namun, bagaimana kita memberi sangatlah penting. Memberi bukan hanya tentang seberapa besar atau kecil yang kita berikan, tetapi lebih kepada sikap hati kita dalam memberi. Tuhan memandang hati kita, dan Dia menghendaki agar setiap pemberian dilakukan dengan sukacita dan ketulusan, bukan karena paksaan atau rasa terpaksa. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, kita mengalami sukacita yang melimpah. Ada kebahagiaan tersendiri ketika kita mengetahui bahwa pemberian kita membawa dampak positif bagi orang lain. Sukacita ini adalah hasil dari kasih yang kita rasakan dari Tuhan, yang kemudian kita teruskan kepada sesama. Dalam setiap tindakan memberi, kita sedang meneladani kasih Tuhan yang telah memberikan segalanya bagi kita tanpa pamrih. Namun, tidak jarang kita merasa enggan atau berat hati ketika diminta untuk memberi. Mungkin karena kita merasa sudah terlalu banyak berkorban atau merasa apa yang kita miliki tidak cukup. Disinilah kita perlu mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meminta lebih dari apa yang kita sanggup berikan. Dia menghargai ketulusan lebih dari jumlah atau besaran pemberian kita. Pemberian yang disertai dengan rasa syukur dan sukacita jauh lebih berharga di matanya daripada pemberian yang dilakukan dengan rasa terpaksa. Memberi dengan tulus juga mengajarkan kita tentang kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita memberi, kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, yakin bahwa Dia akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Ini adalah bentuk iman yang aktif, karena kita melepaskan sebagian dari apa yang kita miliki dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Dia tahu apa yang kita perlukan, dan Dia setia untuk memelihara kita. Akhirnya, memberi dengan sukacita adalah cara kita untuk mencerminkan kasih Tuhan kepada dunia. Dalam tindakan memberi yang penuh kasih dan ketulusan, kita menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Setiap pemberian, sekecil apapun itu, dapat menjadi sarana bagi orang lain untuk merasakan kasih Tuhan yang nyata. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk memberi bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena cinta yang tulus dan hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui
bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai juru selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.